Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bertemu kembali dalam program Infinity bulan ini dengan mengusung tema Kamu adalah garam dunia. Saya akan bacakan di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-13. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Puji Tuhan. Renungan tentang Matius 5 ayat 13 ini adalah berkata tentang kamu adalah garam dunia. Jadi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita sebagai orang percaya harus di dunia ini harus menjadi pengaruh positif yang menutupi setiap kebusukan moral dan spiritual, serta memberikan rasa dan memperkaya kehidupan orang lain dengan kasih dan kebenaran. Kehidupan menjadi garam harus menjaga integritas kita sebagai orang percaya dan prinsip kebenaran agar tidak kehilangan fungsinya. Jadi kita sebagai garam dunia ibarat sebuah makna garam di dalam kehidupan orang percaya. Ada beberapa hal di sini yang saya bisa bagikan adalah kita tahu garam di dalam sebuah masakan apapun itu, namanya garam pasti memberi rasa dan memperkaya cita rasa. Jadi seperti garam yang memberi rasa pada makanan, begitu juga kita sebagai orang percaya harus menghadirkan rasa yang berbeda. Kehadiran kita di dunia ini meningkatkan, membuat perbedaan dari hal yang sebelumnya menjadi yang lebih baik, yaitu seperti masakan yang mungkin jika kurang garam, dia akan menjadi, jika kita tambahkan garam akan menjadi gurih dan masakan itu menjadi enak. Begitu juga dengan kita sebagai orang percaya, berarti kita harus menghadirkan sukacita, damai dan kebaikan. Ya, di dalam kehidupan kita sebagai seorang percaya yang berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita selama kita ada di dunia ini. Yang kedua, fungsi garam itu bisa dibilang mencegah pembusukan. Jadi selain penyedap makanan, garam itu juga bisa menjadi sebagai pengawet. Jadi secara spiritual kita orang percaya dipanggil untuk melawan dan mencegah pembusukan moral dan rohani yang ada di masyarakat. Kita sebagai orang percaya, kita harus bisa bawa perubahan dari yang tidak baik. Kemarin mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan bagi orang-orang. Mari kita sebagai orang percaya, kita perbaiki itu menjadi hal yang lebih baik lagi. Dan bisa dinamakan sebagai garam, dinamakan mengubah cita rasa, mengubah rasa dalam suatu masakan, yaitu adalah kita menjadi pengaruh positif. Kita harus membawa dampak yang baik kepada sesama kita manusia. Apa yang bisa membuat manusia itu melihat kita itu menjadi berbeda. Jadi itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jadi kalau seandainya garam itu tawar, percuma. Firman Tuhan sudah katakan, kalau garam itu sudah tawar, untuk apa lagi dia? Sudah tidak ada gunanya, dia tidak akan digunakan, tidak akan dipakai oleh orang-orang, bahkan dia akan diinjak-injak dan dibuang oleh orang. Selain itu, jika garam itu menjadi tawar, apabila kita sebagai orang Kristen, kita tidak menjadi garam, bahkan kita juga menjadi turut serta dengan apa yang di dunia ini, sama saja jika kita akan kehilangan identitas kita sebagai orang Kristen. Identitas kita sebagai garam yang seharusnya membawa perubahan di dalam lingkungan kita justru tidak berguna. Oleh sebab itu firman Tuhan ini berkata kepada firman Tuhan berpesan kepada kita, mari kita ini adalah garam dunia. Kita bawa perubahan yang terbaik. Kita bawa perubahan itu kepada Tuhan. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Bukan cuma kita saja. Mari kita rangkul semua orang-orang. Kita tunjukkan sinar kemuliaan Tuhan melalui diri kita. Itulah gunanya kita menjadi garam dunia. Puji Tuhan, haleluya.